Kalau kita melihat tanda-tanda zaman saudara, kedatangan Tuhan itu tidak lama lagi. Biar kita makin bersungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Biar kita mencintai Tuhan. Biar kita mau melayani Tuhan. Jangan kita tidur rohani. Tetapi kita bangun untuk menanti kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Saudara yang lemah, bangun sungguh-sungguh. Yang sungguh-sungguh, lebih sungguh-sungguh. Kita akan menyanyi kor ini. Mari ke rumah Allah. Kita tinggalkan segala beban masalah kita. Kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Supaya Tuhan memberkati saya dan saudara. Kita berdiri. Haleluya. Marilah, mari ke rumah Allah. Marilah, mari ke rumah Allah. Kita sembah Tuhan dan pujilah namanya. Kita sembah Tuhan dan pujilah. Amin. Haleluya. Marilah, mari ke rumah Allah. Marilah, biar kita datang ke rumah Allah. Kita menikmati baik Tuhan. Namanya. Kita sembah Tuhan dan pujilah namanya. Marilah. Kita ke rumah Allah. Kita menikmati baiknya. Kita menikmati hadiratnya. Mari ke rumah Allah. Kita sembah Tuhan dan pujilah namanya. Kita sembah Tuhan dan pujilah lagi. Marilah, mari ke rumah Allah. Marilah, mari ke rumah Allah. Kita sembah Tuhan dan pujilah namanya. Kita sembah Tuhan dan pujilah namanya. Kita sembah Tuhan dan pujilah namanya. Kita sembah Tuhan. Bernyanyilah bagi Tuhan uang. Nyanyikanlah nyanyian ajar kami bersyukur Tuhan. Persembahkanlah korban dan pujian atas kemurahannya Bapa. Haleluya. Bernyanyilah bagi Tuhan uang. Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Dia. Persembahkan korban dan pujian atas kemurahannya Bapa. Haleluya. Bersyukurlah atas segala berkat yang telah dilimpahkannya bagi kita, dan tak putus-putusnya kita terima. Glory, haleluya. Ya Allahku yang ajar. Bernyanyilah bagi Tuhan uang. Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Dia. Persembahkan korban dan pujian atas
bagi kita, dan tak putus-putusnya kita terima. Ya Allahku yang ajaib, ku bersyukurlah atas segala glori yang telah dilimpahkannya bagi kita, dan tak putus-putusnya kita terima. Ya Allahku yang ajaib, bersyukurlah atas segala berkat yang telah dilimpahkannya bagi kita, dan tak putus-putusnya kita terima. Ya Allahku yang ajaib, ya Allahku yang ajaib, ya Allahku yang ajaib. Sakalama. Haleluya. Saudara duduk kembali. Haleluya. Saudara, berkat itu bukan saja uang, tetapi berkat itu kesehatan. Walaupun berbantalkan uang, saudara, kalau kita tidak dapat berbuat apa-apa itu percuma. Tetapi kita mengucap syukur, Tuhan selalu memberkati kita dengan kekuatan kesehatan, berkat-berkat jasmani dan rohani. Saudara-saudara, hidup ini biar kita mau melayani dan mengasihi Tuhan, kita akan menyanyikan hidup ini adalah kesempatan bagi bapak-bapak, ibu-ibu kita semua untuk melayani Tuhan dengan apa yang kita punya. Oh haleluya, amin. Oh Jesus, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan. Oh, kita tidak boleh sia-siakan waktu kita, tenaga kita. Oh, haleluya. Biar kita jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk yang masih muda, yang masih tua. Biar kita melayani sama-sama Tuhan. Upah kita besar di surga. Haleluya. Hidup ini harus kita berdiri semua. Oh Tuhan, oh Tuhan, ialah mata kala sagala wala mata kala sagala wala selagi aku sehat untuk melayani Engkau Tuhan dalam amin. Bila saatnya nanti sudah berdaya lagi hidup ini. Oh sudah jadi berkat Tuhan. Hidup ini, hidup ini adalah kesempatan. Amin. Oh Jesus, hidup ini untuk melayani Tuhan. Talenta yang Tuhan berikan biar kita melayani Tuhan. Upah kita besar di dalam surga, saudara. Amin. Harus jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku Tuhan, pakai. Selagi
Sudah nanti Bapak Oki akan berdoa untuk melayani firman Tuhan. Berdoa firman. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Amin, amin, amin. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Haleluya, 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 haleluya. Oh, amin. Pagi hari ini umat-umatmu mengangkat hati untuk Engkau, mengangkat pujian bagi hormat kemuliaan namamu. Tuhan, Engkau Allah yang memandang dari surgamu, memperhatikan setiap umat-umatmu pagi hari ini. Mereka membawa pujian ini untuk dipersembahkan di hadapan Allah. Mari pada pagi hari ini Tuhan lawat setiap umat-umatmu yang membutuhkan pertolonganmu. Mungkin ada di antara mereka yang saat ini menangis di hadapan Tuhan karena beban persoalan yang mereka bawa. Tapi pagi hari ini Engkau berjanji, Engkau membebaskan mereka, melepaskan mereka dari segala ikatan yang membebani hidup mereka. Kalau di antara mereka saat ini ada yang berteriak memohon kesembuhan dari Tuhan atas segala sakit penyakit yang mereka derita, saat ini kami sudah menaikkan pujian kepada Tuhan di dalam nama Yesus. Dalam pujian ini ada kesembuhan, dalam pujian ini ada kebebasan, dalam pujian ini kami memperoleh kemenangan. Terima kasih Bapa. Kami sudah naikkan pujian kepadamu. Dibalas sebentar bagi kami, untuk kami juga menerima nasihat-nasihat firman Allah yang sebentar akan disampaikan melalui mulut bibir hamba-Mu. Kiranya Engkau berbicara
Tuhan, apa yang harus kami buat? Nyatakanlah lewat firman-Mu, melalui mulut bibir hamba-Mu. Kami yakin pagi hari ini Tuhan punya rencana yang indah bagi kami, untuk dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sepanjang hari hidup kami, untuk menyenangkan hati Tuhan. Bapa, urapi hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan firman-Mu. Pakai mulut bibirnya sebagai alat-Mu yang kudus, untuk menyampaikan Tuhan perintah-Mu atas kami. Dan jika pagi hari ini ada kuasa-kuasa yang tidak senang dengan kehadiran kami, kami satukan hati dan iman kami. Kami tolak, kami tengking dalam nama Yesus. Keluarkan dari tempat ini. Biar kami semua pagi hari ini yang ada di tempat ini boleh dengan tulus, boleh dengan bebas mendengarkan firman-Mu. Bapa, kami buka hati kami. Kami siapkan hati untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan disenangkan melalui pujian penyembahan kita pada pagi hari yang indah ini. Haleluya. Saatnya kita mau menerima firman Allah. Ada ayat yang sering disinggung dalam pemberitaan firman, tapi pada pagi hari ini kita akan melihat kebenaran firman Allah dalam kitab Yeremia pasal 29. Kita akan baca ayat yang ke-11. Dalam Yeremia pasal 29, kita baca ayat yang ke-11. Kita hormati pembacaan pertama firman Tuhan, kita berdiri, kita baca sama-sama ayat ini. 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Puji Tuhan. Ayat ini sungguh luar biasa. Isi hati dari Tuhan disampaikan melalui ayat ini. Tuhan sangat-sangat tahu, ya. Dia tahu persis rancangan apa yang ada pada dia, ada pada Tuhan untuk kita. Tuhan tahu persis. Kenapa? Karena Tuhanlah yang menciptakan saya dan saudara-saudara. Meskipun setiap pribadi kita berbeda satu dengan yang lain, tetapi bukan berarti Tuhan tidak tahu. Tuhan tahu setiap pribadi kita. Ada rancangan-rancangan yang indah yang Allah sudah sediakan untuk kita. Pertama, rancangan Allah yang indah sekali itu, yaitu untuk menempatkan kita nanti di dalam tempat kediaman yang disediakan oleh Allah sendiri, yaitu di dalam kerajaan surga yang senang penuh kemuliaan sampai selama-lamanya. Itu rancangan Allah yang luar biasa. Lalu yang kedua, Allah tahu kita hidup di dalam dunia ini. Kita membutuhkan makan, minum, pakai, dan segala kebutuhan-kebutuhan dalam kehidupan ini. Tuhan juga paham. Tuhan juga sangat mengerti. Dia tahu rancangan-rancangan apa yang ada pada Allah, pada Tuhan. Untuk siapa? Untuk kita. Allah merancangkan kebaikan-kebaikan untuk saya dan saudara. Baik selama kita hidup di muka bumi. Baik nanti kita akan tinggalkan dunia ini, nanti kita akan pergi ke tempat kediaman dari Tuhan. Rancangan Allah sungguh sangat luar biasa. Nah saudara-saudara, namun iblis juga tahu bahwa rancangan-rancangan Allah buat kita itu sungguh membanggakan, sungguh indah, sungguh luar biasa. Maka itu sebabnya dia akan berusaha sedapat mungkin
selama kita hidup di dalam dunia ini, supaya dalam kehidupan kita itu kita gagal di dalam mencapai rancangan yang Allah sebetulnya telah sediakan itu. Kalau kita melihat di dalam Alkitab, di dalam 1 Petrus pasalnya yang ke-5 ayat yang ke-8, di sini dikatakan firman Allah begini, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Alkitab sudah memberitahu, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawan kita bukan manusia biasa. Lawan kita, musuh kita bukan orang-orang hebat di dalam dunia ini. Tetapi lawan dan musuh kita, Alkitab memberitahu, dia itu adalah si ular tua. Ular tua, setan, iblis, jahanam yang sudah merusak semua maksud dan rencana Allah dalam kehidupan umat-umat Tuhan. Ini penting untuk saya dan saudara tahu, supaya apa? Kita sadar, sebab banyak orang tidak sadar. Sebab apa? Banyak orang tidak berjaga-jaga. Menganggap sepele dalam menjalani hidup ini. Termasuk kita, umat-umat pilihan dari Tuhan. Tanpa engkau sadar, iblis itu akan berusaha. Di dalam ayat ini mengatakan dia itu berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Kita tidak bisa lihat dia dengan mata kita karena dia adalah roh adanya. Tapi kita harus ingat firman Allah katakan dia digambarkan bagaikan singa yang berjalan berkeliling. Dia akan selalu datang di mana kita berada, di rumah kita sekalipun. Kita pergi kemanapun kita berada, dia akan ngintil terus dalam kehidupan kita. Dia akan selalu mencari cara, dia akan selalu mencari celah. Bagaimana dia akan melulur kita, bagaimana dia akan dikatakan dalam ayat ini, dia akan menelan kita. Iblis ini banyak orang tidak sadar, yang begitu jahat, begitu menghancurkan itu, menggagalkan sebuah rancangan Allah yang indah untuk kita. Tidak sadar. Dan tidak juga berjaga-jaga. Malah mungkin iblis bisa diundang. Tapi di dalam ayat ini, kita disuruh sadar, eling, ingat. Waspada, berjaga-jaga. Karena iblis itu bagaikan singa yang berjalan berkeliling mencari siapa yang dapat dia telan. Bayangkan sampai seperti itu. Iblis itu jahat. Satu hal yang dia tidak suka, orang percaya itu masuk dalam kerajaan surga yang disediakan Allah. Iblis itu bekerja keras akhir zaman. Dia mau supaya setiap manusia tersesat mengikut Tuhan dan akan ikut bersama dia di dalam api neraka yang kekal sampai selama-lamanya. Akhir zaman ini kita melihat pergerakan iblis makin hebat, luar biasa tanda kutip. Tapi banyak orang tidak sadar dan tidak berjaga-jaga dalam dirinya. Termasuk kita, umat pilihan dari Tuhan. Tuhan sudah merancangkan rancangan yang begitu hebat. Selama kita diberikan hidup di dalam dunia ini. Bukan rancangan kecelakaan. Bukan rancangan kehancuran. Bukan rancangan
di mana kita tergeletak tidak dapat mampu melakukan suatu apapun. Tuhan merancangkan rancangan yang baik, rancangan yang indah, damai sejahtera, bahkan penuh dengan harapan. Tapi begitu banyak orang di dunia ini tidak sadar dan tidak berjaga-jaga, lalu berhasil ditelan oleh iblis. Nah, untuk kita bisa tahu, manusia pertama, kalau kita lihat di dalam kitab Kejadian, pasalnya yang ketiga, Allah tempatkan Adam dan Hawa di Taman Eden, tidak bekerja, tidak capek-capek, segala kebutuhan hidup disediakan. Allah menjamin dengan damai sejahtera. Allah menciptakan mereka manusia yang sempurna, tidak mengalami sakit penyakit, tidak alami kekurangan, tidak mengalami ketakutan, dan hal-hal yang negatif tidak ada. Nah, lalu disebutkan di dalam Alkitab, pada waktu manusia pertama yang sedang menikmati keindahan, menikmati kesempurnaan ciptaan Allah di Taman Eden, menikmati segala sesuatu yang baik di Taman Eden, iblis tidak suka. Maka di dalam Kejadian pasal 3, datanglah iblis menemui manusia yang pertama itu. Sebetulnya kalau mereka berjaga-jaga dan waspada, mereka tahu ini iblis ini. Mereka tidak mau merespon. Mereka menghindari. Bahkan bisa minta pertolongan Tuhan. Tuhan, Engkau akan usir ini iblis ini yang datang. Tapi kita baca di dalam Kejadian 3, mereka memberi respon. Melihat respon mereka kepada iblis, lalu iblis mulai memancing mereka dengan apa yang Tuhan katakan. Iblis berkata apa? Bukankah Allah telah berfirman bahwa semua buah pohon yang ada di dalam taman ini kamu boleh makan? Dia berkata begitu. Bukankah seluruh pohon yang ada di dalam taman, semua buah di situ kamu boleh makan? Pancingan iblis. Iblis tahu bahwa ada yang tidak bisa dimakan di situ. Makanya iblis ajukan pertanyaan. Sebetulnya sudah jangan direspon. Hei iblis pergi, kami adalah milik dari Tuhan. Tidak diberi respon. Apa respon dari Hawa? Oh iya, memang betul. Tuhan berfirman bahwa semua yang ada di dalam taman ini kami boleh makan. Asal ada satu pohon di tengah-tengah itu tidak boleh kami makan. Karena kalau kami makan, maka kami akan mati. Sesuai dengan kejadian yang ada tertulis di dalam pasal 2 ayatnya yang Kejadian pasal 2 ayatnya yang ke berapa itu? Ayat 17. Akan mati. Kami akan mati kalau kami makan buah yang tidak boleh dimakan itu, kata Tuhan. Apa yang dilakukan iblis? Apa dia menyerah? Tidak. Karena dia sudah direspon. Manusia pertama yang sempurna. Sempurna segala-galanya. Sempurna dalam berpikir. Sempurna di dalam berperasaan. Sempurna dalam keinginan. Akibat mereka memberi celah kepada iblis, maka iblis jauh lebih masuk. Bukan begitu. Kamu tidak akan mati. Tuhan berkata kamu makan, kamu mati. Tapi iblis berkata kalau kamu makan,
kamu tidak mati. Ini tipuan iblis pembohong. Ini juga yang sering kali dipakai oleh iblis dalam dunia, bahkan dalam kehidupan manusia, termasuk juga orang Kristen. Tuhan katakan jangan lakukan itu, kamu akan binasa, kamu akan hancur, kamu akan berantakan, kamu akan rugi. Tapi iblis berkata, tidak, kamu tidak hancur, kamu tidak binasa, kamu tidak bangkrut dan lain sebagainya. Iblis memutarkan. Dan sayang, banyak orang Kristen terbawa dengan perkataan iblis sejak dulu ini sampai sekarang. Tuhan katakan begini, iblis katakan begini. Orang lebih memilih apa yang dikatakan iblis. Ini yang harus kita pahami. Apa yang dilakukan iblis? Manusia yang sempurna, Adam dan Hawa, manusia sempurna. Sempurna dalam otak mereka, tidak tercemar dosa. Hidup mereka luar biasa hebat. Apalagi saya dan saudara. Banyak kekurangan, banyak kebodohan. Wah, gampang sekali dibodohi. Tuhan katakan jangan lakukan itu. Kamu binasa, kamu hancur, kamu berantakan. Tapi iblis katakan tidak. Dan itu manusia ikuti. Kalau sudah hancur, sudah berantakan, sudah tidak berdaya, baru eling, sudah terlambat. Menyesal, kenapa aku tidak patuh kepada perkataan Tuhan. Bahkan iblis tahu manusia ini yang diciptakan Allah sempurna. Dia katakan begini, kamu tidak akan mati. Sebab Allah tahu, kalau kamu makan ini, kamu akan menjadi seperti Allah. Wow. Iblis berkata, kamu makan bukan mati. Tapi sebaliknya, kamu akan menjadi seperti Allah. Manusia pertama ini tahu siapa Allah itu. Sebab Allah selalu datang bercengkrama kepada mereka. Penuh kuasa. Hadirat kudus Allah selalu ada pada waktu Allah berjumpa dengan mereka. Mereka menikmati kuasa hadirat Allah. Menikmati damai suka cita Allah yang full dalam kehidupan mereka. Lalu mereka pikir, wow, kami akan jadi seperti Allah. Saudara-saudara, mereka termakan dengan perkataan iblis ini. Sudah diciptakan oleh Tuhan. Manusia sempurna adanya. Allah menciptakan mereka serupa dengan gambarnya Allah. Allah berikan rohnya kepada mereka lalu mereka hidup. Setelah mereka hidup, Allah sudah sediakan seluruh kebutuhan hidup mereka. Mereka seluruh apa yang ada di bumi dikuasai oleh mereka, kata firman Tuhan. Dengan kata lain, merekalah raja pertama di dunia. Merekalah orang yang terutama di dunia pada zaman itu. Seluruh fasilitas mereka yang kuasai. Allah suruh katakan seperti itu. Meskipun mereka dibuat dari tanah liat, tapi Allah berikan mereka otoritas. Suatu hal yang luar biasa yang dari Allah berikan kepada mereka. Tapi mereka tidak puas. Mereka tidak puas. Kalau tadi mereka, iblis katakan kamu tidak akan mati, Tuhan berkata kamu mati, dan mereka ikuti apa kata iblis. Kedua, dikatakan kamu akan jadi seperti Allah. Sebetulnya mereka itu merasa cukup, merasa puas. Waduh, kami hidup kok seperti ini, sudah sangat bersyukur. Diciptakan menurut gambar Allah. Memiliki roh Allah di dalam kehidupan kami. Seluruhnya kami akan kuasai. Firman Allah katakan kepada kami. Tapi mereka tidak merasa cukup. Mereka ingin apa yang iblis katakan.
kalau kamu makan ini, kamu akan menjadi seperti Allah. Ini kedua, iblis tipu mereka. Wow, menjadi seperti Allah. Ini jebakan iblis. Apa artinya ini? Manusia yang diciptakan oleh Allah. Diberkati oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan. Diberikan fasilitas-fasilitas dari Allah. Keselamatan dalam kehidupan, makan, minum, dicukup. Tapi manusia itu sejak dari dulu selalu tidak puas dengan apa yang Tuhan berikan. Ingin lebih, ingin lebih, ingin lebih, ingin lebih. Dikasih 1 mau 2, dikasih 2 mau 3, dikasih 3 mau 6, dikasih 6 mau belasan, dikasih belasan mau puluhan, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini penyakit manusia, tidak akan pernah puas dengan apa yang Allah sudah berikan dalam kehidupannya. Ini banyak sekali kejatuhan orang-orang Kristen, terlebih akhir zaman ini. Merasa tidak puas dengan apa yang Tuhan sudah karuniakan, apa yang Tuhan sudah diberikan dalam kehidupan kita. Kita pertama sudah diselamatkan, kita diampuni segala salah dosa kita. Allah tolong kita, Dia berikan kita kecukupan makan dan minum, Dia berikan kita kesehatan, berkat rohani, diberikan berlimpah dalam hidup saya dan saudara. Tapi manusia seringkali termasuk kita orang Kristen selalu merasa tidak puas. Selalu tidak mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah. Ada begitu banyak dosa dan kejahatan yang dilakukan manusia di muka bumi, termasuk juga orang Kristen. Apa sebab? Tidak merasa puas dengan apa yang Tuhan sudah berikan. Sehingga banyak sekali, termasuk orang Kristen, itu karena keinginannya menggebu-gebu. Dia lakukan dosa, dia lakukan kejahatan, tidak peduli. Sebab dia merasa tidak puas apa yang dia telah dapatkan dari Tuhan. Ini persoalan ini dianggap sepele, padahal ini menjatuhkan. Boleh kita punya ambisi, boleh. Tapi jadi ambisius itu bahaya. Bahaya sekali. Orang yang ambisi boleh memicu dia untuk bisa bekerja keras, ulet dan sebagainya. Tapi kalau sudah ambisius, maka segala cara dia kerjakan semuanya. Dosa jahat apapun itu karena dia punya ambisius. Tidak merasa puas dengan apa yang ada di dalam. Makanya ini merasa tidak puas akan apa yang ada. Menjatuhkan banyak orang, bukan cuma orang duniawi, tapi juga orang Kristen. Banyak yang jatuh, hancur. Rencana Allah ke depannya berantakan, tidak tercapai karena tidak merasa cukup, tidak merasa puas. Hidup ini memiliki keseimbangan. Coba kita belajar dari orang-orang yang memiliki hikmat pengetahuan. Mereka temukan ternyata hidup ini harus memiliki keseimbangan. Tidak carpe diem. Tidak satu yang menonjol, yang satu begitu minim. Ada keseimbangan. Dengan kata lain, Alkitab memberitahu ada cukup makan, cukup pakai. 1 Timotius 6 ayat 6-7. Kita datang dengan telanjang dan kita tidak bawa apapun. Kita pulang juga dengan tidak membawa apapun. Kalau kamu ada pakaian dan makan, itu sudah cukup bagi kamu. Itu Alkitab memberitahu. Tapi masalahnya banyak manusia tidak puas. Tidak puas. Itu sudah ada pada zaman dulu juga seperti itu. Iblis tahu. Ini manusia pertama. Dia pancing. Kamu boleh. Kamu tidak boleh makan. Iya. Oh, bukan begitu. Sebab kalau kamu makan, kamu akan jadi seperti Allah. Hebat sekali. Kita jadi seperti Allah. Kita menjadi maha kuasa. Kita bilang jadi. Wow, luar biasa.
Nah, masuk lagi. Setelah iblis sudah katakan begitu, perempuan ini disebutkan di sini. Dia beralih melihat pohon yang buahnya tidak boleh dimakan. Karena dia sudah respon. Dia mendengar apa yang dikatakan iblis, bukan mati. Tuhan katakan mati, tapi iblis katakan tidak. Kamu akan jadi seperti Allah. Wow, hebat sekali. Apa yang terjadi? Si Hawa ini beralih pandangannya. Mungkin iblis di sini, pohon di sini, beralih kepada pohon yang ada di tengah. Berarti mereka sudah masuk di daerah pohon-pohon banyak di situ. Tidak ada di pojok dimanapun, tidak. Tidak ada di situ. Sudah ada di situ. Hawa setelah mengatakan bahwa kamu tidak mati, kamu akan jadi seperti Allah, berubah pandangannya. Dia lihat pohon dan buah itu. Wow. Sangat menarik. Coba. Padahal waktu Tuhan berfirman kepada mereka di dalam Kejadian pasal 2 ayatnya yang ke-17, di situ dikatakan kamu makan, kamu mati. Kata-kata itu begitu menakutkan. Kamu mati. Tapi sekarang berubah. Kalau mereka jalan-jalan suami istri di taman, Adam bilang begini, Hawa, ajak parak-parak mungkin kau iya kita juga werdi delengaken baik wiri nakuti. Ya. Melihat saja, menakutkan. Sebab mati. Tapi karena mereka sudah menaruh respon kepada iblis, berubah. Apalagi iblis katakan kamu bukan mati, kamu jadi seperti Allah. Berubah pandangan. Ini jerat iblis. Seringkali tanpa kita sadari. Kalau saya dan saudara merespon apa yang dikatakan iblis. Atau iblis memakai orang yang ada di sekitar kita. Kalau kita tidak berjaga-jaga dan kita tidak waspada. Kita tidak sadar. Maka berubah pandangan kita. Dosa yang kita takuti, kita sudah tidak takuti lagi. Dosa yang menggetarkan kita. Jangan disentuh, melihat pun jangan. Berubah. Wah lihat. Luar biasa. Sepertinya enak untuk dimakan. Buah yang ada di sekitar segitu banyak. Yang dilarang itu, yang tadinya mereka disebut kalau kamu lihat makan mati, berubah. Katanya apa? Wah enak juga dimakan. Ini sudah kena. Makanya Alkitab memberitahu dalam Efesus, jangan beri kesempatan kepada iblis. Jangan main-main dengan iblis. Jangan coba-coba dengan iblis. Tidak apa-apa. Kita lihat contoh. Buah yang lihat saja mereka takut gemetar. Sekarang berubah. Wah enak untuk dimakan. Pikiran mereka, perasaan mereka berubah. Tadinya mereka tahu, wah ini kalau dilihat dosa, ini bahaya, ini menghancurkan, ini begini. Tapi setelah kena godaan iblis, ayu banget ya, luar biasa. Nembeke kita weru ya, wonggeku aduh mantep bakal mangkenen. Ini seringkali tanpa sadar.
yang menjerumuskan, yang akan menghancurkan itu, yang tadinya ditakuti, mendekat saja tidak, berubah setelah memberi kesempatan kepada iblis. Bukannya mereka lari tinggalkan iblis. Wis baru sirah siapa? Wis Adam, ayo kita miang. Tidak. Malah bercakap-cakap dengan berkompromi dengan iblis pembuat dosa itu. Lalu apa? Dalam ayat berikutnya, setelah dia katakan, wah enak untuk dimakan. Bukan mati, tapi berbalik enak untuk dimakan. Dan yang ketiga disebutkan, waktu dia perhatikan, disebutkan di dalam ayatnya yang ke berapa itu? Ya. Dalam ayat yang ke-6. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Sampai seperti itu. Tadinya dilihat menakutkan, tapi sekarang menarik hati. Dia sudah kena jebakan. Sudah kena. Menarik hati dikatakan dalam ayat 6 ini. Dan memberikan pengertian. Tidak apa-apa. Kamu mengambilnya itu tidak masalah. Wajar manusia. Manusia kan ya tidak luput dari kelemahan, dari dosa. Dan tidak apa-apa. Lalu setelah itu dikatakan dalam ayat ini bahwa dia pohon buah itu lebih menarik hati bagi mereka. Daya tarik dari buah pohon itu begitu kuat. Daya tarik untuk Allah dan firman-Nya sudah tidak lagi. Ini bukan bahaya, sangat-sangat bahaya. Kalau orang sudah masuk dalam jebakan ini, dia tidak sadar dan tidak berjaga-jaga, maka apa yang kita lihat? Daya tarik dari dosa itu akan jauh lebih kuat dari daya tarik tentang hal-hal yang sifatnya rohani. Kenapa banyak orang yang tadinya Kristen, percaya Tuhan, lalu kena godaan, lalu mereka ikut ini, ikut itu. Kenapa mereka bisa seperti yakin betul? Karena mereka daya tarik dosa itu lebih kuat daripada daya tarik akan Allah. Orang kalau sudah jatuh dalam dosa, hidup di dalam dosa, dia bermain di dalam dosa, apa yang saudara lihat? Daya tariknya akan Tuhan hilang. Ada orang tidak mau ke gereja. Kenapa? Waduh. Daya tarik dunia itu menguasai dia. Kalau saya ke gereja akan dengar firman Allah. Apalagi pendeta Beni kalau khotbah, dia khotbah keras. Wah. Daya tarik akan Allah. Daya tarik akan hal-hal rohani. Daya tarik akan hal-hal kerajaan surga. Sudah berubah. Dia lebih tertarik kepada buah pohon yang jahat. Yang mendatangkan kehancuran bagi mereka. Coba saudara perhatiin. Orang yang terlalu sudah begitu sangat hebat pengaruh iblis menguasai dia. Responnya akan Tuhan sudah diajak, ayo ke gereja yang kau baik. Ayo berbakti. Ya, udah dianggap buang-buang waktu dan lain sebagainya. Ini sudah tidak ada gairah rohani lagi. Yang ada gairah duniawi yang ada dalam dirinya. Ini sudah kena santet
daripada iblis. Lalu ambil, makan, dan terjadilah sesuatu. Pakaian Allah yang mereka miliki, pakaian kebenaran, pakaian kekudusan, pakaian yang di dalamnya ada kuasa Allah, lepas seketika. Dan mereka kedapatan telanjang, lari bersembunyi di bawah pohon ara, karena mereka kedapatan telanjang. Ini akibat orang kena tipu dari iblis yang sudah mengatakan kamu tidak akan mati, kamu akan jadi seperti Allah. Daya tarik dari buah itu begitu hebat daripada daya tarik akan hal-hal yang sifatnya rohani, keselamatan. Pakaian rohani, kebenaran Allah, kekudusan Allah lepas. Putus hubungan dengan Allah. Itulah yang disebut kamu akan mati. Secara fisik memang mereka masih hidup. Sebab Allah ciptakan manusia itu. Adam 900, kalau tidak salah 930 tahun. Alkitab memberitahu apa? 1 hari bagi Allah, 1000 tahun bagi manusia. Jadi Adam secara manusia umurnya 900 tahun lebih. Kalau Metusala yang paling tua 969. Adam 930 kalau tidak salah. Belum sampai 1 hari. Sebab 1 hari bagi Allah sama dengan 1000 tahun bagi manusia. Jadi Adam umurnya bagi Allah tidak sampai 1 hari. 1 hari Allah dia ciptakan. Hari itu, hari Allah dia juga mati. Tapi yang lebih parah, telanjang rohani. Putus hubungan dengan Allah. Hilang keselamatan. Masa depan yang cerah. Mereka ada di Taman Eden. Beranak cucu. Memiliki ketenangan. Memiliki kekayaan ilahi. Memiliki segala apa yang mereka butuhkan. Tidak perlu susah payah. Lepas. Tuhan usir keluar. Kamu tidak boleh ada di tempat ini. Allah usir mereka. Jadi jangan kita pikir berbuat dosa, tidak apa-apa. Nanti juga bertobat. Berbuat salah dosa, enggak apa-apa. Dosa, tobat lagi. Jangan. Tuhan tidak kompromi. Tuhan tidak berkata kepada Adam dan Hawa waktu itu, Hawa, Adam, saya kasih waktu ya. 1 bulan bertobat. 2 bulan atau setengah tahun bertobat ya. Nanti kamu dipanggil. Masuk lagi. Tidak. Keluar. Allah tidak pernah kompromi dengan dosa. Ini yang harus kita tahu. Makanya jangan main-main dengan dosa dan kejahatan. 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah. Berjaga-jagalah. Iblis bagaikan singa yang berjalan keliling, mengaum-ngaum, mencari siapa yang dapat dia telan. Kasihan Adam dan Hawa, cucu cicitnya termasuk saya dan saudara, yang sebetulnya hidup aman, tentram, senang di Taman Eden itu, putus, gagal, sebab karena salah, dosa, menuruti bujukan iblis, mentaati apa yang dikatakan iblis daripada apa yang dikatakan oleh Tuhan. Kita lihat juga contoh di dalam Alkitab. Di dalam Lukas 4, Matius 4 juga di situ disebutkan. Tuhan Yesus setelah dia dipenuhi dengan Roh Kudus, setelah dia dibaptis, dipenuhi dengan Roh Kudus, lalu Roh Kudus membawa dia ke padang gurun. Dan selesai dia berpuasa 40 hari, 40 malam. Datanglah iblis
menggoda Tuhan Yesus. Kalau betul engkau adalah Allah, suruhlah batu-batu ini, sebab di situ sekeliling tempat Yesus berpuasa banyak batu-batu. Iblis tahu bahwa Tuhan sudah lapar 40 hari, 40 malam, tidak makan, tidak minum. Dia datang tepat waktu. Kalau benar engkau adalah Allah, suruhlah batu-batu ini menjadi roti. Sepintas kedengaran iblis betul. Iblis bilang suruh batu-batu ini jadi roti. Atau iblis tidak datang membawa roti. Tapi iblis datang dan berkata, suruhlah batu-batu ini jadi roti. Ayo, pengen beru. Sira wis lapar. Iblis datang pada waktu yang tepat untuk menggoda saya dan saudara. Dalam soal makanan. Ingat ini. Akhir zaman ini. Kita banyak sekali melihat berita yang menakutkan. Hanya oleh sebab karena makanan. Suami bunuh istri. Istri bunuh suami. Suami bunuh anak. Istri bunuh anak-anak. Terjadi pencurian, perampokan. Banyak sekali peristiwa yang muncul. Lalu diberitakan oleh kepolisian. Ya, masalah ekonomi itu mah bahasa sederhana. Tapi yang sebetulnya itu masalah apa? Soal makan, soal minum. Soal makan, soal minum, orang bisa bunuh orang. Orang bisa mencuri. Orang bisa menipu, orang bisa korupsi. Orang bisa melakukan tindakan-tindakan yang jahat. Tidak takut berbuat dosa. Hanya soal makan dan minum. Ini sekarang terjadi. Apa Tuhan Yesus tergoda dengan apa yang dikatakan iblis? Tidak. Tuhan berkata, mengambil ayat dalam Alkitab, Perjanjian Lama. Telah ditulis di dalam Alkitab bahwa manusia tidak hanya bisa hidup dengan roti saja, tapi dengan perkataan-perkataan Tuhan atau firman Allah. Tuhan Yesus, dia hadapi itu. Bahwa Allah sanggup memberikan kebutuhan soal makan dan soal minum. Cari dulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Maka yang lain-lain akan ditambahkan kepadamu. Kalau kita sungguh-sungguh cari Tuhan. Sungguh-sungguh betul-betul serius cari Tuhan. Jangan takut. Tuhan Yesus katakan, burung di udara tidak menabur, tidak menuai. Tapi Allah memberikan mereka makanan. Apalagi kamu, saya dan saudara. Kalau kita sungguh-sungguh, kita akan lihat Tuhan selalu melihat kita. Orang lain bisa saling bunuh-bunuhan hanya untuk soal makan minum. Tapi kita punya Tuhan. Allah sanggup mengadakan. Bahkan dari yang tidak ada pun bisa menjadi ada. Ini keyakinan iman kita. Lalu iblis tidak menyerah. Dia bawa Tuhan di gunung yang tinggi. Dia perlihatkan semua. Semua kekayaan dunia ini aku berikan kepadamu. Emas, perak, permata, seluruh pulau, benua, seluruh muka bumi aku berikan kepadamu. Asal engkau sujud menyembah aku. Itu permintaan iblis. Sepele kedengaran. Sepele. Cuma kok menyembah sedelat paling berapa menit semenit. Tetapi itu bukan soal sepelehnya. Tapi ini soal hidup dan mati. Aku berikan seluruh kekayaan. Asal engkau sujud menyembah aku. Dan ini juga yang dipakai iblis terlebih akhir zaman ini. Sehingga banyak orang demi mengejar kekayaan.
Mereka memburu, mencarinya. Pergi di tempat pemijaan, pergi ke Gunung Kawi, pergi di tempat-tempat yang lain. Hanya untuk memburu harta dan kekayaan. Demi kekayaan mereka gadaikan nyawa mereka. Ini yang sedang terjadi sekarang ini. Demi jabatan. Demi popularitas. Orang lakukan apa saja. Minta kepada iblis. Iblis sanggup memberikan itu. Asal kamu sujud menyembah aku. Kalau ada seorang Kristen sampai berbuat seperti ini. Karena mungkin dia ingin kaya. Karena mungkin dia ingin punya jabatan. Karena ingin dia jadi sukses. Dia ingin jadi terkenal, punya jabatan. Dia sudah gadai nyawanya dengan iblis. Dan orang tersebut, darah Yesus tidak akan dapat melunasi dosa-dosanya. Apa sebab? Dia sudah gadaikan kepada iblis. Tinggal tunggu mati dan tunggu masuk di dalam neraka yang kekal selama-lamanya. Apa untungnya kamu punya seisi dunia ini? Seluruhnya kau punya, tapi jiwamu binasa, kata Tuhan Yesus. Tapi banyak orang termasuk orang Kristen tertipu demi kekayaan, demi uang, demi jabatan, demi popularitas, rela mendapatkan semuanya ini. Ini yang iblis pakai menggagalkan, termasuk kita orang Kristen. Ini cara iblis. Ketika dia bawa ke hubungan bait Allah, jatuhkanlah dirimu. Karena telah tertulis dalam kitab Mazmur, ada malaikat yang menopang. Benar ada Alkitab, ayat menulis seperti itu. Tapi Tuhan Yesus berkata, jangan mencobai aku. Telah ditulis dalam Alkitab, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Banyak juga orang mencobai Tuhan, senang mencobai Tuhan tanpa dia sadar. Mencobai Tuhan, wah kalau benar-benar dia Tuhan, dia buka jalan buat saya. Kalau benar-benar dia Tuhan yang hebat, dia akan memberkati saya. Wah kalau Tuhan itu Maha Kuasa, dia akan berikan saya kekayaan. Wah banyak sekali yang mencobai Tuhan seperti ini. Kita manusia ciptaan Tuhan. Kok mencobai Allah seperti ini? Banyak orang juga berarti, nanti saya mau dibaptis kalau saya sudah dapat jodoh. Saya mau dibaptis kalau saya sudah punya rumah. Ini hal-hal begini bukan tidak boleh dibaptis, bukan boleh tidak punya rumah, bukan boleh nggak boleh dapat jodoh. Bukan, tapi ini sama dengan mencobai Tuhan. Hina kita. Tuhan Maha Kuasa. Tapi tidak sedikit orang Kristen yang mencobai Tuhan seperti itu. Yang ketiga, Tuhan Yesus dicobai. Tuhan katakan, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Ini hal-hal yang menjatuhkan banyak orang, termasuk kita orang-orang Kristen. Kalau saja Adam dan Hawa berhasil dia jatuhkan, Tuhan Yesus tidak berani dia jatuhkan. Sebab Tuhan itu adalah firman itu sendiri. Dan dia hadapi iblis dengan apa? Dengan firman Tuhan. Iblis datang dengan firman. Tuhan punya firman juga. Kedua, datang dengan firman. Tuhan punya firman lagi. Ketiga, begitu juga. Iblis mundur, kalah. Wow, ternyata aku berhadapan dengan orang yang hebat, luar biasa, kuat. Tidak bisa dipatahkan, dihancurkan. Karena dia Maha Kuasa. Dia itu adalah firman itu sendiri. Tapi banyak orang termasuk kita orang Kristen berhasil dia kalahkan dengan mencobai Tuhan. Dengan godaan untuk kebutuhan hidup. Godaan kekayaan, harta jabatan. Tinggalkan Tuhan. Iblis bagaikan singa yang mengaum-ngaum. Mencari siapa yang dapat dia telan.
Kalau kita lihat di dalam Alkitab, Yohanes 8 ayat 44. Iblis itu sejak dulu pembunuh. Dan dia pendusta. Saudara baca di rumah. Dan dia adalah bapa dari segala orang berdusta. Jangan pikir berdusta itu enggak apa-apa. Demi keuntungan berdusta. Demi tidak diketahui berdusta sama suami, berdusta sama istri. Bohong-bohongan ini. Kalau dia itu suka berdusta, saudara, bapaknya itu bukan Tuhan. Bapaknya itu iblis. Baca Yohanes 8 ayat 44. Yang tukang bohong ajak. Saya katakan demi firman Allah, kalau engkau suka bohong dan bohong itu udah nempel di bibir kita, bapamu bukan Tuhan, bapamu adalah iblis. Iblis masuk neraka, engkau pun akan masuk neraka. Yohanes 10 ayat 10, iblis datang mencuri, membunuh, membinasakan atau menghancurkan. Tapi banyak orang yang masih mau ikut dengan iblis. Sehingga rancangan Allah yang terindah, yang Allah sudah berikan, sudah siapkan dalam hidupnya. Kamu nanti akan jadi begini. Kamu nanti akan hidupmu enak. Oh, rancangan-rancangan yang aku buat untuk kamu. Masa depan kamu penuh dengan harapan. Penuh dengan damai sejahtera. Gagal di tengah jalan. Karena lebih mengikuti iblis. Daripada mengikuti akan Tuhan. Kita contohi Ayub. Hartanya habis. 10 anaknya mati. Tubuhnya penuh dengan luka. Ayub 23 ayat 10. Apa Ayub mundur, lemah, kecewa, meninggalkan Tuhan? Tidak. Dia katakan, Tuhan tahu jalan hidupku. Kalau dia uji aku akan keluar seperti emas. Itu orang Kristen yang luar biasa mengikut Tuhan. Biarlah kita tahu, iblis selalu berjalan keliling. Kita sadar dia ada di sekitar kita. Dia cari celah kita. Supaya apa? Di dunia ini kita gagal. Janji Allah tidak digenapi. Kehancuran, kebangkrutan, kerusakan akan terus jadi. Sebab janji Allah tidak tergenapi. Karena rancangan Allah bukan salah daripada Tuhan. Salah dari kita sendiri. Rancangan Allah indah, penuh harapan, penuh dengan damai sejahtera. Kita jalani itu. Lakukan itu. Meskipun kita harus memikul salib, menyangkal diri. Maka apa yang kita lihat? Rancangan Allah terjadi dalam hidup saudara. Di dunia ini kita hidup, Tuhan tidak membiarkan kita. Meskipun kita hidup di dunia banyak masalah, tapi kita seperti hidup di Taman Eden. Apapun yang kita butuhkan, Tuhan adakan. Haleluya. Dan lebih dari itu, kalau toh kita dipanggil Tuhan nanti, kita berkata, puji Tuhan, masa depanku penuh harapan. Aku akan ada tinggal di dalam sorga yang kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Puji Tuhan, kita masuk di dalam doa. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Oh, Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. Oh, El Shaddai
berkatnya melimpah, oh berkatnya melimpah, oh Shaddai, oh tak usah, tidak usah kita takut menghadapi dunia ini. Allah selalu menjaga saya dan saudara, benar, haleluya. Oh jangan kita bimbang melihat situasi keadaan dunia ini, sebab Tuhan Yesus Dia sanggup memelihara hidup saya dan saudara, amin. Peliharaku, tak usah ku susah, oh tak usah. Ada Roh Kudus yang memberikan kekuatan, penghiburan bagi kita. Oh, bersyukurku, amin. Haleluya, oh tak usah ku Dia memberkati kita. Oh masa depan yang penuh harapan, haleluya. Hati El Shaddai, nanti Bapak Rudi berdoa. Oh El Shaddai, oh Allah kita, Allah El Shaddai, Allah yang maha kuasa, haleluya. Dia Allah yang besar, amin, amin. Oh Dia besar, El Shaddai mulia, oh El Shaddai, El Shaddai, Allah maha kuasa, berkatnya melimpah, amin. Berkatnya melimpah, oh Esa, berkatnya melimpah, amin, haleluya. Berkatnya melimpah, oh Esa, haleluya, 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 haleluya. Oh ria lawasa kalabaya, oh ria lawasa kalabaya, balabaya. Oh ri haleluya, oh ri abaya basa kalabaya, balabaya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Bapa di dalam surga. Sungguh firman-Mu begitu ajaib di tengah-tengah kehidupan kami Tuhan. Bahkan kami merasakan firman-Mu terus nyata di tengah-tengah kehidupan kami ya Bapa. Kalau pada saat siang hari yang indah ini ya Tuhan, kami sudah diingatkan oleh kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kami sudah disadarkan oleh kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kami di dalam sisa hidup ini ya Bapa, terus berjaga-jaga ya Tuhan. Bahkan terus di dalam doa ya Bapa. Biarlah kami waspada di tengah-tengah hidup ini ya Tuhan. Kami sadar, kami jujur ya Bapa. Dunia sedang tidak dalam keadaan baik-baik saja ya Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya bila kami sungguh-sungguh kepadamu ya Bapa, Engkau akan memberikan rancangan yang terbaik buat kehidupan kami. Bahkan Engkau tahu segala rancangan kami ini ya Bapa.
Biarlah kami terus merasakan damai sejahtera daripada-Mu ya Tuhan. Kami butuh kekuatan hadirat daripada-Mu ya Bapa. Naungi kami terus ya Bapa. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Firman-Mu sudah memotivasi kehidupan kami. Firman-Mu sudah menyadarkan kehidupan kami ya Tuhan. Biar kami mengerti dan kami melakukan ya Bapa. Kami minta di dalam nama Yesus ya Tuhan. Berikan kami kekuatan di dalam menjalani hidup ini Bapa. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Engkau sudah memberkati kami melalui hamba-Mu ya Tuhan. Engkau juga berkati hamba-Mu, ibu rohani, anak cucu menantu semua. Bahkan kami juga berkati sebagai seluruh sidang jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa. Sebentar kami mau bawa korban persembahan. Sucikan, kuduskan kami. Kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.